Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah institusi besar, misalnya universitas, bisa mengubah jati dirinya? Kita nggak lagi ngomongin soal ganti logo atau bangun gedung baru yang megah ya, tapi perubahan di level paling inti tentang siapa mereka sebenarnya. Nah ini nih, sebuah misteri transformasi organisasi. Dan hari ini kita akan coba bongkar sama-sama. Transformasi identitas. Dua kata ini jadi kunci penelusuran kita. Tapi, apa sih artinya buat sebuah universitas? Kekuatan apa coba yang bisa mendorong perubahan sedalam itu? Yuk, kita mulai cari jawabannya. Biar lebih kebayang, kita akan lihat langsung studi kasus nyata, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Cerita mereka ini bakal jadi jendela buat kita untuk ngintip gimana aturan, data, dan kerja keras itu benar-benar bisa mengubah wajah sebuah institusi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, transformasi sebuah universitas. Untuk ngerti gimana perubahan ini bisa terjadi, kita harus lihat dulu apa pemicunya. Transformasi segede ini kan nggak mungkin muncul gitu aja. Pasti ada kekuatan besar di baliknya yang memaksa institusi ini untuk bergerak. Nah, ini dia kuncinya. Perubahan ini ternyata nggak cuma didorong sama tujuan internal universitas itu sendiri. Justru, mesin penggerak utamanya datang dari luar. Tekanan buat memenuhi standar kualitas nasional yang super ketat. Dan percayalah, ini bukan tugas yang enteng. Lanjut ke bagian kedua, ujian akreditasi. Tekanan dari luar ini punya nama resmi, yaitu akreditasi. Anggap aja ini kayak ujian akhir super penting buat sebuah universitas. Ini jadi momen pembuktian, sebuah tantangan berisiko tinggi buat nunjukin kalau mereka emang layak menyandang status sebagai lembaga pendidikan berkualitas. Ujian ini juga nggak main-main ya. Landasannya adalah jaringan hukum yang rumit. Ada sederet undang-undang dan peraturan yang menetapkan standarnya dengan sangat jelas. Jadi ini bukan lagi sekedar himbauan, tapi aturan main yang wajib dipatuhi oleh semua perguruan tinggi. Gampangnya gini, APT atau akreditasi perguruan tinggi itu adalah proses sertifikasi mutu nasional. Dapat nilai bagus di sini itu bukan cuma soal gengsi loh, ini menyangkut reputasi, keberlangsungan, dan ya, masa depan universitas itu sendiri. Oke, sekarang bagian ketiga, panduan kerja dosen. Kita udah paham aturannya. Tapi, gimana semua peraturan ini diterjemahin jadi tindakan di lapangan? Nah, sekarang kita bakal lihat gimana tekanan ini mendarat di meja kerjanya orang-orang yang ada di garda terdepan, para dosen. Ini pertanyaan penting kan? Gimana semua aturan tadi berubah jadi daftar kerjaan sehari-hari seorang dosen? Apa aja yang harus mereka lakuin buat memenuhi semua tuntutan ini? Dan disinilah kita lihat buktinya, langsung dalam bentuk data. Ini bukan lagi teori. Angka-angka ini adalah cerminan dari kerja keras yang luar biasa. Coba deh lihat peningkatannya dari tahun 2021 sampai 2024. Ini bukti nyata gimana sistem akreditasi bisa memacu produktivitas secara drastis. Jadi, beban kerja inti dosen itu bisa kita sederhanain jadi 3 langkah siklus ini. Pertama, mereka harus mengajukan proposal penelitian atau pengabdian masyarakat. Kedua, melaporkan hasilnya. Dan ketiga, yang sama pentingnya, mempublikasikannya. Siklus ini, ya, terus berulang. Bagian keempat, pencatat skor digital. Dengan segitu banyaknya penelitian dan laporan yang harus dibuat, gimana cara melacaknya semua? Tentu, jawabannya adalah teknologi. Sekarang, ayo kita lihat sistem digital yang jadi tulang punggung dari seluruh proses ini, sang pencatat skor digital. Jadi, ada 2 platform utama nih. Di satu sisi, ada Sister. Ini sistem nasional yang dikelola kementerian buat pengawasan. Di sisi lain, ada e-kampus, platform internal milik universitas. Keduanya ini nyambung. Jadi data dari kegiatan sehari-hari di e-kampus nantinya disinkronkan ke Sister buat pelaporan secara nasional. Oke, kita masuk bagian terakhir, membangun identitas. Kita udah lihat aturannya, kerja keras para dosen, dan sistem digital yang jadi penopangnya. Sekarang waktunya kita satuin semua kepingan puzzle ini. Gimana semua elemen ini akhirnya menjawab misteri di awal tadi, bagaimana sebuah identitas baru itu ditempa. Dan inilah puncaknya. Inilah mesin yang menggerakkan seluruh transformasi itu. Setiap dosen diwajibkan memenuhi 4 tuntutan yang sangat spesifik dan ketat ini. Ini udah bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Dengan memaksa setiap individu untuk mencapai standar ini secara kolektif, kualitas seluruh institusi jadi terangkat. Dari sinilah identitas mereka mulai bergeser menjadi lebih fokus pada riset dan publikasi. Hal ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang menarik. Kalau fondasi sebuah universitas dibangun di atas data, kepatuhan, dan produktivitas yang bisa diukur, kira-kira identitas baru seperti apa yang bakal lahir?
Dan apa langkah selanjutnya? Nggak cuma buat universitas ini, tapi juga buat institusi lain yang menempuh jalan yang sama? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.